melaksanakan siaran pers terkait dengan perkembangan situasi di Pelabuhan Tanjung Priok pasca kemacetan yang terjadi di tanggal 16 dan 17 kemarin. Untuk itu kami persilakan pada teman-teman media untuk bertanya kira-kira apa yang bisa kami sampaikan. Di sini saya bersama Pak Derajat, Eksekutif Direktur Pelindo Regional 2, dan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mewakili Pak Kapolres. Mudah-mudahan apa yang sudah kami laksanakan selama beberapa hari ini untuk menangani kondisi di Pelabuhan Tanjung Priok bisa kami jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kira begitu, Pak. Ya, silakan. Pak, mungkin boleh diupdate, Pak. Kan kemarin disebut masih ada peningkatan volume bongkar muat di Pak, masih ada 3 kapal. Untuk hari ini kondisi bongkar muat seperti apa dan apakah masih 3 kapal atau gimana, Pak? Iya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada bersamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 dan berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal yang memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT1. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut. Artinya mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya 3 terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu kami ke depan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan receiving delivery di setiap terminal dengan parameter yang sudah ditentukan. Artinya parameter itu dimungkinkan untuk kegiatan dengan jumlah segitu bisa berlangsung secara normal di dalam terminal. Nah, itu yang terhadap kondisi di MPCT1. Nah, Pak, itu tadi kan ada rencana shifting ke terminal lain, Pak. Kemana aja sih, Pak? Rencana 2 ke Koja, terminal Koja sama JICT. Nah, untuk parameter sendiri, Pak, pembatasannya jumlahnya dari berapa ke berapa sih, Pak? Itu di masing-masing terminal. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus untuk parameter ini memang sudah dihitung sendiri oleh teman-teman terminal sama-sama dengan
Pelindo juga dan kami, ini kita ada 7 terminal dengan parameter yang berbeda-beda, di mana untuk JICT sendiri itu parameternya bisa berkegiatan dalam satu hari receiving delivery sebanyak 5.000 TEUs, artinya 5.000 truk receiving delivery. Kemudian untuk terminal Koja itu 1.300. Kemudian untuk terminal NPCT1 2.500. Untuk terminal MAL 800. Untuk IPC TPK TP2 untuk ocean going 1.500. Kemudian untuk IPC TPK 2 untuk domestik 2.000 dan IKT 1.500. Jadi ini masing-masing terminal punya parameter yang berbeda. Kami akan melakukan sama-sama dengan Pelindo dan Polres dan juga dengan teman-teman terminal untuk terus kita memantau ini. Kalau itu dia berjalan dengan jumlah tersebut, tentu akan kondisi bisa lebih kondusif. Nah, kita tahu bahwa di terminal di pelabuhan ini memang ada bukan hanya MPCT1, ada JICT dan lain-lain yang memang pada saat yang bersamaan itu ada kegiatan di terminal masing-masing, sehingga dengan volume yang tadi diharapkan kita bisa kendalikan lebih baik lagi. Pak, ini kan kemacetan ini kan utamanya, penyebab utamanya kan dari truk yang aktivitas bongkar muat di terminal MPT Sibat. Nah, kita tahu sendiri karakter tiap terminal itu berbeda-beda, Pak. Nah, khusus di MPT Sibat itu kan hanya khusus untuk bongkar muat mobil, ya kan? Nah, apakah hal itu dapat diterapkan, Pak, di terminal-terminal yang ini mempunyai kesulitan gitu, Pak, dari dalamnya laut, dari dalamnya ini kan itu kan beda tuh. Apakah terminal-terminal PJICT, TPK Koja, MAL itu bisa melakukan hal tersebut gitu, Pak? Dimungkinkan gitu, Pak? Makanya kemarin MPCT1 bongkar khusus. Kan khusus kayak bongkar buat receiving mobil kan? Khusus Enggak. Mobil Kontainer. MPCT1 kontainer. IKT kalau yang IKT itu kalau mobil. Iya. sebelahnya itu. Sebelahnya MPCT1. Iya. bisa aja gitu. Ya bisa sama, karakternya sama. Gini, Kontainer. Pak. Terakhir. Jadi ini baru terjadi. Nah, dimungkinkan nggak sih, Pak? Ini kan para supir truk mengeluhkan apa namanya gate pass yang masa berlakunya habis, gitu, Pak. Nah, sementara mereka udah ngantri nyampe di tempat, ternyata nggak bisa masuk. Nah, itu kan menimbulkan problem baru lagi. Nah, apakah dimungkinkan dispensasi terhadap para supir truk ini yang gate passnya berlaku, Expired. ya udah expired gitu. Dan mereka kan kalau kayak gitu kan butuh cost lagi tuh, keluar biaya lagi. Nah, apakah ada istilahnya diskresi atau kompensasi dari pihak Pelindo agar supir truk yang gate passnya udah nggak berlaku bisa khusus untuk hari ini dimungkinkan untuk ya seperti apa gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dengan gate pass yang sudah expire, ini kalau di lapangan itu diistilahkan dengan tila. Kalau itu sudah expire, maka ada diskresi. Diskresi yang pertama, terhadap tila yang expire tidak dipungut biaya lagi. Dan itu sudah dilaksanakan. Tidak pungut biaya lagi. Kemudian kalau misalnya itu akibat dari tila yang expire, kemudian aktivitas untuk di gate in itu membutuhkan waktu lama, maka tadi malam bersama dengan Pelindo dan Kapolres kita menyepakati bersama dengan terminal untuk memanualkan gate untuk percepatan mengalirnya masuknya kendaraan ke terminal. Dan ini untuk tila ya, ataupun gate pass yang sudah expire diberikan diskresi untuk tidak ditagih atau dibayar lagi sekalipun itu sudah habis masa berlakunya. Pak, mungkin boleh
dari 24 jam lebih kemacetan ini Pak, akibat longsoran, mungkin sudah dihitung Pak kerugiannya Pak? Belum dihitung. Belum ya? Nggak bisa Belum ada hitung. datanya berarti Iya, Pak, kalau kerugian dari hitung. 24 jam ini ya? Kerugian dalam bentuk finansial ya. Iya. Kita belum itu. Kita masih konsen untuk mengurai. Pak, mau tanya sekalian konfirmasi. Kan ada tadi beberapa sopir di luar yang belum bisa masuk itu bilangnya karena ada sistem yang error. Nah itu sekalian konfirmasi apa betul ada sistem yang error, jadinya mereka nggak bisa tap in dan masuk. Sama yang kedua, ini kan dampaknya bukan cuma untuk truk-truk yang akan masuk ya Pak, tapi juga aktivitas masyarakat di sekitar, khususnya yang ada di wilayah Tanjung Priok. Nah mungkin apakah ada mekanisme entah itu pengalihan lalin ke pihak kepolisian, apakah ada mekanisme itu supaya masyarakat atau himbauan supaya masyarakat yang beraktivitas di Tanjung Priok ini tidak terdampak atau ikut kena macet? Yang apa dulu aja yang tadi sistem. Oh, iya. Jadi yang error sistem kalau khusus kemarin yang di MPCT 1 itu memang sempat beredar informasi bahwa ada sistem yang error. Kami melakukan pengecekan mulai dari Common Gate sampai ke gate terminal, itu ternyata tidak ada yang error. Tidak ada yang error. Adapun kalau kemarin ada sedikit terhambat, itu tadi yang terkait dengan tila yang expire, kemudian akhirnya kami bersepakat untuk memanualkan dan memperpanjang masanya. Itu yang terjadi selama kemarin. Jadi sampai saat ini kami tegaskan bahwa memang tidak terjadi error sistem selama masa itu. Memang macet kemarin lebih kepada volume yang meningkat sangat pesat, dan ini baru pernah terjadi Pak di MPCT 1 dengan volume 4.000 sekian. Gitu. Oh iya. Ya. Terima kasih rekan-rekan, saya wakilin Bapak Kapolres, mohon maaf untuk mengenai mekanisme kemacetan. Polres Pelabuhan Tanjung sudah mengambil langkah ya. Rekan-rekan lihat sampai sekarang truk-truk itu semuanya dimasukkan melalui pelabuhan sehingga berputar sampai ke sini, ya kan? Tujuannya itu untuk mengurangi imbas dari kemacetan di luar. Kalau kita langsung arahkan ke NPCT 1, tentunya kayak semalam yang terjadi. Ya, itu mekanisme yang kita lakukan. Yang jelas pada dasarnya butir dari Polres Pelabuhan, baik yang berpakaian dinas maupun yang preman, sudah turun di lapangan untuk mengurai hal kemacetan yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari kemarin sudah dihimbau, intinya diberitahukan saja kalau wilayah yang masuk wilayah utara, baik di tol maupun di bawah dalam keadaan padat, macet, untuk agar mengambil jalan kira-kira yang jalan yang, karena di Priok ini kalau sudah masuk di Priok untuk mengambil langkah yang tempat lain agak sulit ya Mbak. Nah, jadi imbauannya agar kalau yang ke Jakarta mengarah Jakarta Utara perlunya perhatikan mungkin melalui map dan sebagainya, imbauannya seperti itu. Tapi pada dasar sudah diimbau bahwa wilayah pelabuhan Jakarta Utara dalam keadaan padat karena kegiatan bongkar muat. Ya, makasih ya Mbak. Pak, kalau dari pelabuhan atau dari Pemda mungkin terhadap pengguna jasa logistik ini seperti apa Pak? Karena kan ini mereka juga untuk aktivitas bongkar muat kan mungkin ada yang terlambat atau seperti apa? Apakah ada koordinasi juga atau gimana Pak? Kompensasinya nggak Pak? Ya, Kompensasi karena kan ada pengguna jasa perusahaan yang channelnya kan konsumenya kan akibat dari imbas ini kan otomatis costnya naik nih tinggi, dan otomatis ininya juga tertunda tuh biaya pengirimannya kan. Dari Pemda sendiri apakah ada kompensasi terhadap hal ini Pak? Terus, ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi pertanyaannya apakah ada kompensasi ya, untuk teman-teman. Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti
menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik kos, itu juga kami selesaikan, sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Terus yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres, kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Itu sementara yang memang kami berikan terhadap kegiatan di lapangan. Jadi mungkin saya back to ini ya, di hari tanggal 16 malam. Tanggal 16 malam itu kenapa sih terjadi akhirnya kondisi crowded sekali. Tadi sampaikan Pak KSOP bahwa ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal, yaitu namanya NPCT1. NPCT1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang 1 minggu lalu. Ada 3 kapal yang sandar, itu nama kapalnya sebentar. Nama kapalnya MSC Aduvi, Everbalmi, dan satu lagi Starship Venus. Ini 3 kapal ini memang kapal yang harusnya yang 2 itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya. Dengan dampak adanya kapal yang sandar tidak di waktu yang memang sudah ditentukan, karena kapal kontainer ini window ini sudah terschedule tetapi mengalami delay, sehingga menambah volume di masa atau di waktu yang memang tidak seharusnya. Jadi total ini ada penambahan karena impact ada keterlambatan yang seharusnya minggu lalu. Dan juga ini sebenarnya ada peningkatan ekonomi pasca lebaran ini. Memang kondisinya itu ada geliat peti kemas yang memang sudah mulai naik. Kami sampaikan bahwa year to year-nya di Maret 2024 dan 2025 ini ada peningkatan sekitar 4,2%. Ini memang ada peningkatan ekonomi, sehingga sudah ada peningkatan plus tambahan lagi ada waktu kapal yang sandar tidak seharusnya, bukan di windownya. Ditambah lagi tadi sampaikan Pak KSOP, karena ada waktu hari Jumat ini libur, teman-teman customer ini berusaha untuk menarik kontainernya atau mengirim kontainernya itu secara bersama-sama, sehingga terminal kami akhirnya dapat order kurang lebih 4.200 kontainer yang harus dirilis. Yang tadinya harusnya 2.500 kemampuannya dirilis 4.200. Ini hampir 100% berarti kan. Kurang lebih sekitar 68% atau 70% itu adanya peningkatan kontainer. Untuk peningkatan volume traffic lalu lintas kontainer dengan jumlah sampai 68 sampai 70%, ini sungguh luar biasa. Ini dampaknya akhirnya bukan karena sistem dan bukan karena yang tadi disampaikan, ini menimbulkan dampak lalu lintas yang menuju dan dari pelabuhan ini yang cukup terbebani, sehingga akhirnya membuat kekroditan. Ini Pak, simpelnya. Terima kasih. Oh ya, sorry pertanyaannya.
kami berusaha di hari ini kami coba hold beberapa traffic sehingga bisa terurai, dan kami pelan-pelan untuk mengurai secara pelan-pelan sampai dengan hari ini dan Sabtu. Mudah-mudahan Minggu nanti ini sudah benar-benar clear semua, tidak ada sisa lagi. Senin kita mulai aktivitas full untuk minggu selanjutnya. Karena kami hari ini menghabiskan sisa yang semalam, dan hari ini kita coba buka untuk yang baru ya Pak Kasop, mudah-mudahan bisa selanjutnya besok untuk yang selanjutnya. Karena masing-masing memang sudah ada request receiving delivery-nya yang kami akan segera rilis, tapi tidak sporadis, kami slow but sure, jadi pelan-pelan terus kami akan rilis. Demikian. 3 kapal itu memang nggak mungkin bisa ditambah jumlahnya Pak, untuk kan naik nih dari 2.500 jadi 4.200 yang harus dirilis. Biasanya kan operasional 3 kapal itu. Ada opsi untuk nambah kapalnya nggak Pak untuk mempercepat apa? Sebenarnya bukan kapal yang ditambah, tapi equipmentnya kita memang standarnya itu tadi disampaikan parameternya adalah 2.500. Dengan ketika ada 4.200 berjalan, tentunya ada delay sedikit. Pak, kalau sanksi yang diberikan kepada Pelindo karena kapalnya itu delay ada mengakibatkan, jadi kan karena mereka nggak sesuai nih dengan jadwal yang sudah ditentukan, 3 kapal yang tanda kutip menjadi penyebab kemacetan ini. Nah, apakah ada sanksi dari Pelindo terhadap 3 kapal yang menyebabkan? Tidak ada. Pelindo sendiri nggak bisa memprediksi bahwa atau memang dipaksakan untuk memang harus turun, karena ketika dia turun akan menjadi volume makin tinggi dan Jadi kapal ini kan secara trafficnya itu dari port to port, dan ini internasional. Jadi keterlambatannya ini memang bukan by design kita atau by design mereka, tetapi dari port sebelumnya ini mengalami delay, pada akhirnya sampai ke kita ini mengalami delay. Ini seperti pesawat lah, seperti pesawat delay satu bandara akan menyebabkan delay di bandara lain. Ini sama, pelabuhan sebelumnya delay, ya selanjutnya akan delay. Enggak, Lebaran ini lebih ke arah sisi darat, ini kan sisi laut. Ini belum sampai ke pelabuhan kita. Kapalnya ini kan belum sampai ke pelabuhan kita. berarti 3 kapal itu nggak diprediksi sama Pelindo bahwa akan menjadi peningkatan volume yang tinggi banget Pak? Atau gimana Pak? Ya memang kami tidak memprediksikan adanya keterlambatan di sebelumnya, ada keterlambatan kapal itu, karena kan harusnya kapal kalau di kontainer ini kapalnya memang on schedule ya, ada schedule-nya, memang sudah di window kan, jadi hari tertentu jam sekian dia akan datang, membawa berapa dia akan datang. Tapi kalau sudah datang tentunya kami akan terima kan gitu. 3 kapal ini punya dari Indonesia? Dari luar. Berarti yang terbaru tinggal sisa 3 kapal lagi nih Pak ya? Kan 3 kapal yang kemarin itu udah nanti atau udah datang? Karena yang kapal udah nih. Untuk tadi Pak soal datang perginya kapal itu kira-kira jadwalnya seperti apa? Jadwal kapal bukan kami yang ngatur itu. Tadi kan 3 dicabut nih Pak. Itu kan dari terminal itu. Enggak, maksudnya Pak, ini kan total berarti kan kalau kita simpulkan ada 6 kapal, kan 3 kapal udah cabut, terus 3 kapal. Nah, ini kan ada 3 kapal cabut, ini akan masuk kapal lagi, tapi untuk mengurai kepadatan ini, kami dengan Pak KSOP, Pelindo dengan regulator dan Kapolres serta stakeholder lain semua, Pak Wali Kota dan lainnya sepakat untuk
bagaimana caranya ini mengurai. Salah satu cara yang akan kita urai adalah dengan men-shifting atau memindahkan kapal yang di mana terminal itu padat, kami akan pindahkan ke yang sekiranya yornya masih rendah. Gitu. Ini sudah kita desain dan nanti sore kita akan putuskan ya Pak Asop untuk mana yang akan kita pindahkan kemana dan berapa jumlah kapalnya. Nanti akan kita putuskan sore nanti. Ini 3 kapal itu beda apa? Maksudnya kan gini, ini kan supir pada nunggu nih. Nah, mereka kan perlu tahu kejelasan ini kapal sebenarnya udah mau berlabuh atau baru akan berlabuh atau seperti apa gitu Pak. Karena kan supir-supir ini nggak mungkin balik lagi ke deponya mereka kan. Jadi mereka Sebenarnya gini, sopir-sopir yang datang ini harusnya sudah pegang DO atau SP2. Kalau ada sopir yang masih ngerambiang, nanti tugasnya Pak Kapolres ini. Jadi setiap sopir yang datang ke pelabuhan ini seharusnya sudah membawa dokumen untuk mengambil atau membawa kontainer. Tapi kalau tadi pertanyaan teman-teman bahwa ini sopir mau kemana daripada pulang ini, nah, itu sebenarnya nggak benar malah ya Pak. Pak Kapolres nanti yang akan bertugas untuk jangan datang sebelum bawa dokumen. Jadi sebenarnya sopir kontainer ini datang ke pelabuhan ini sudah bawa dokumen. Tapi Pak, maksudnya ini kan supir-supir udah datang nih Pak. Terus atau enggak misalnya mereka mau datang, nah informasi kedatangan kapal tiga ini apakah sudah ada di sini mau berlabuh atau Pak, kalau sopir sudah bawa dokumen berarti kapal sudah datang atau sudah terschedule. Jadi tinggal nunggu masuk aja. Tunggal nunggu masuk. Ini Pak yang clear. Jadi kenapa kemarin 4.200 jadi prodit, kapasiti jalan, kapasiti gate, ada 4.000 sopir truk kontainer datang bersamaan. Kita layani. Ini akan menimbulkan dampak kemacetan di menuju pelabuhan dan keluar dari pelabuhan. Jadi begitu.